Shalom jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau belajar satu topik, era post-truth di bawah terang firman. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan tolong setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, setiap kami dibimbing oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Era post-truth di bawah terang firman Tuhan. Mari kita buka dan baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kebenaran itu adalah aletheia dalam bahasa Yunani-nya. Aletheia. Ya. Aletheia berarti kebenaran sejati sebagai lawan dari yang hampir benar atau yang separuh benar. Itu penjelasan daripada Bapak almarhum William Barclay ya dalam tafsirannya Injil Yohanes itu. Aletheia berarti kebenaran sejati sebagai lawan dari sesuatu yang hampir benar atau separuh benar. Yang hampir benar atau separuh benar bukanlah kebenaran. Ya, yang hampir benar atau separuh benar bukanlah kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus adalah sang aletheia, kebenaran yang sejati. Nah, sekalian kebenaran yang sejati itu bersifat objektif dan mutlak, bukan subjektif dan relatif. Ya. Kebenaran sejati itu bersifat objektif dan mutlak. Ya, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, itu mutlak. 2 tambah 2 sama dengan 4, itu mutlak. Semarang adalah ibu kota provinsi Jateng, ya itu mutlak. Ya, mutlak. Tidak bisa dikatakan Jogja sebagai ibu kota Jawa Tengah, ya, sebagai alternatif kebenaran yang kita suka, ya tidak bisa itu. Ya. Nah, berzina itu dosa, itu firman Tuhan katakan, itu kebenaran yang objektif dan mutlak. Ya. Ini penting sekali. Ya, 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sebab akan sampai waktunya orang tidak lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Itu dalam terjemahan sehari-hari ya. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Ya. Post-truth itu didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan keadaan di mana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh. Jadi fakta-fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada keyakinan dan emosi pribadi. Itu yang lebih berpengaruh. Keyakinan dan emosi pribadi itu yang lebih berpengaruh daripada fakta-fakta objektif. Itulah ciri khas era post-truth. Ya. Post-truth itu berkaitan dengan faktor subjektif, bersifat individualistis, terpengaruh oleh primordialisme. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. Ya, jadi pandangan atau paham yang dipegang teguh, yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. Ya.
baik tentang tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Ya, itu primordialisme. Jadi post-truth berkaitan dengan faktor subjektif, bersifat individualistis, terpengaruh oleh primordialisme. Ya. Nah, penggunaan istilah post-truth untuk pertama kali digunakan pada bulan Januari tahun 1952. Bulan Januari tahun 1952 dalam sebuah artikel di majalah The Nation Magazine. Ya, pertama kali pada bulan Januari tahun 1952. Ya, itu istilah post-truth pertama kali digunakan. Artikel tersebut ditulis oleh seorang penulis keturunan Serbia Amerika yang bernama Steve Tesic. Ini orangnya. Ya, Steve Tesic. Nah, Tesic itu berusaha menggambarkan apa yang disebut dia sebagai the Watergate syndrome, sindrom Watergate, kasus yang pernah menimpa atau skandal yang pernah menimpa mantan Presiden Nixon, ya, Presiden Amerika waktu lalu, Presiden Nixon, ya, yaitu Watergate syndrome, skandal pada tahun 1972 sampai 1974 yang berakibat mundurnya Presiden Nixon dari Partai Republik Amerika, di mana semua fakta buruk yang diungkapkan pada masa kepresidenan Richard Nixon malah membuat warga Amerika meremehkan kebenaran. Sebab hal itu bukanlah hal yang nyaman untuk mereka percayai. Jadi sekarang masalahnya nyaman nggak? Kalau itu berkaitan dengan hal yang apa tuh namanya, hal yang tidak nyaman, mereka tidak mau percaya. Jadi prinsipnya bukan masalah benar atau tidak, tapi hal itu bisa membuat nyaman atau tidak. Itu penting sekali, ya, dalam era yang disebut dengan post-truth itu, nyaman atau tidak, ya. Nah, coba kita bandingkan dengan dua gambar ini, truth, post-truth. Era kebenaran itu, truth itu, I think therefore I am. Saya berpikir, oleh karena itu saya ada. Saya berpikir, oleh karena itu saya ada. I think therefore I am. Itu truth, ya. Tapi kalau era post-truth berkata, I believe therefore I'm right. Saya percaya, oleh karena itu saya benar. Itu prinsip orang post-truth. Saya percaya, I believe therefore I'm right. Saya percaya, oleh karena itu saya benar. Gitu, ya. Itulah perbedaannya, truth and post-truth, ya. Era kebenaran dan era post-truth. Oke. Pemungutan suara saat Brexit pada tanggal 23 Juni 2016 menjadi momen di mana terdapat lonjakan frekuensi penggunaan istilah post-truth. Ada lonjakan penggunaan istilah post-truth, yaitu momen pemungutan suara saat Brexit pada tanggal 23 Juni 2016, ya. Brexit itu keluarnya kerajaan Inggris dari Uni Eropa mengikuti referendum pemungutan suara umum yang dilakukan tanggal 23 Juni 2016 dengan hasil 51,9% pemilih memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Jadi berdiri sendiri waktu itu, ya, Inggris, ya, kerajaan Inggris. Nah, kita lihat sekilas peta Eropa, ya. Di situ ada United Kingdom, ya, belah sini, ya, hampir dekat Iceland situ, ya. United Kingdom, kerajaan Inggris, ya. Ya, itu keluar dari Uni Eropa, ya. Dari
negara-negara yang termasuk dalam Uni Eropa. Ya. Frekuensi ini semakin menguat pada bulan Juli ketika Donald Trump menjadi nominasi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Hingga pada momen pemilihan presiden Amerika Serikat pada tanggal 8 November 2016. Ya, berkaitan dengan Donald Trump juga. Ya. Nah, sekarang seorang bernama Ken Wilber itu ya, dalam judul bukunya ya, The Religion of Tomorrow, ya. Kemudian ada lagi bukunya Trump and a Post-Truth World, Trump dan dunia post-truth, ya, tulis oleh Ken Wilber. Ya. Ya, selama kampanyenya di Amerika Serikat, Donald Trump itu menggunakan fake news, berita bohong. Misalnya menuduh Obama dan Hillary Clinton sebagai pendiri ISIS. Dia tuduh Obama dan Hillary Clinton sebagai pendiri ISIS, gerakan terorisme itu ya, yang justru berpihak pada agama tertentu ya. Kemudian adanya 30-an juta imigran ilegal dan deportasi massal, kata fake news ya. Adanya 30-an juta imigran ilegal dan deportasi massal. Tingkat pengangguran Amerika katanya sampai 42%, itu fake news ya. Moderator debat capres tidak netral karena pendukung Partai Demokrat dan lain-lain. Itulah fake news, itu berita bohong yang disebarkan kelompok Donald Trump waktu itu. Ya. Setelah kebohongan tersebut dikonfirmasi dan ternyata memang itu bukan benar, itu bohong, ya, dikonfirmasi dengan fakta, kubu Donald Trump dengan enteng menyebutnya sebagai hal yang bukan kebohongan katanya, tetapi alternative facts, fakta-fakta yang alternatif katanya. Mereka tidak mengakui bahwa itu bohong, tapi disebut sebagai fakta-fakta alternatif. Ya. Nah, pada pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia, kita ingat 2 tahun yang lalu, virus post-truth menyebar ganas, meneror massa melalui isu-isu dan kasus-kasus. Ya, coba lihat. Tahun 2030 katanya Indonesia bubar, negara Indonesia bubar. Bayangkan. Ya, itu isu yang disebar. Indonesia bubar tahun 2030. Dikatakan lagi kebangkitan PKI. Wah, disebarkan berita seperti itu. Kebangkitan PKI. Jutaan kartu suara tercoblos katanya. Itu fake newsnya, berita bohongnya. Ya. Banjir tenaga kerja asing. Wah, itu yang disebarkan kemana-mana. Nah ini. Ya, isu dari seorang yang sudah tahu ini. Ya. Penganiayaan Ratna Sarumpait katanya. Fake news ya, berita bohong. Kecurangan penyelenggaraan pemilu, isu ketidaknetralan aparat dan lain-lain. Ini apa yang sedang terjadi waktu tahun 2019? Itu virus post-truth yang menyebar ganas, menteror massa. Ya. Puji Tuhan kita sudah melalui itu semua. Dan puji Tuhan akhirnya kebenaran yang dinyatakan. Puji Tuhan. Nah, kembali kepada Donald Trump. Donald Trump itu dekat dengan seorang tokoh almarhum Norman Vincent Peale, pengarang buku The Power of Positive Thinking. Norman Vincent Peale ini pengarang buku daripada kuasa
berpikiran positif. Ya, ini Donald Trump itu dekat dengan dia. Ya. Nah ini gambarnya. Ya. Nah kemudian jangan lupa tahun 2019 juga Januari tanggal 18 itu ada seminar Prahara Surya. Ya, kasus yang terjadi di Suriah waktu itu. Hoax, berita hoax tersebar di mana-mana, media sosial, lewat media sosial disebarkan, sehingga akibatnya perpecahan bangsa. Jangan sampai negara kita mengalami hal itu tentunya. Tapi itu sudah terjadi di negara Suriah. Tahun 2000 itu seminar tahun 2019, ya, tanggal 18, Januari 18. Oke. Nah, ini berita hoax yang disebarkan. Pesan dari suami teman yang kerja di PLN. Karena tiap 3 jam akan dimatiin bergilir, jadi segera isi air dan charge segala handphone atau lampu cadangan. Ini berita hoax yang disebarkan. Terjadi. Yang terjadi yaitu penyebaran berita hoax seperti ini. Nah, kemudian dikonfirmasi. Katakan, mati listrik di ibu kota dan sekitarnya. PLN pastikan info listrik dipadamkan bergilir setiap 3 jam itu hoax. Hati-hati saudara. Penggunaan media sosial di mana-mana, hati-hati dengan hoax juga. Berita bohong yang disebarkan. Ya. Kita harus kembali kepada kebenaran, berita yang benar. Jangan terlalu mudah percaya. Semua harus perlu dicek. Ya. Nah, sekarang berikutnya. Berita Tuhan Yesus naik ke surga itu bukanlah hoax. Sama sekali bukanlah hoax. Jangan sebagian orang tuh membuat berita yang benar diisukan sebagai hoax, tapi berita yang hoax diisukan sebagai benar. Tidak, kita harus jeli melihat hal itu, membedakan mana yang benar, mana yang hoax. Kisah Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, itu Yesus ya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, oleh murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi kenaikan Yesus ke surga tuh bukan klaimnya pribadi dan nggak ada saksinya, disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi berita itu bukan hoax. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, malaikat ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi berita kenaikan Yesus ke surga bukan hoax, sama sekali bukan hoax, disaksikan oleh murid-muridnya dan dikonfirmasi oleh 2 malaikat dari yang turun dari surga. Penemuan arkeologi meneguhkan kebenaran firman Tuhan yang bukan hoax. Diteguhkan oleh penemuan arkeologi. Banyak ya, meneguhkan. Penemuan arkeologi meneguhkan kebenaran firman Tuhan yang bukanlah hoax. Ini penting. Ya, sudah lihat ya. Ini penemuan arkeologi di daerah seperti itu ya. Daerah Mesir ya. Oh banyak ya. Jadi kita bersyukur lewat penemuan arkeologi justru iman kekristenan semakin diteguhkan. Kita semakin percaya itu firman Tuhan ini yang Alkitab itu bukanlah hoax, tapi berita yang sebenarnya. Oke, bagaimana dengan sikap umat Tuhan? Ya. Nah, kita perlu bersikap mengatakan kebenaran apapun resikonya.
Kalau saudara mengatakan kebenaran, sebagian orang yang nggak suka itu mereka akan membenci saudara. Itu satu risiko yang harus kita tanggung. Katakan kebenaran, apapun risikonya. Jangan katakan kebohongan, katakan kebenaran. Nah, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, aletheia, roh kebenaran. Dan yang indahnya, Tuhan Yesus juga disebut sebagai Sang Aletheia. Akulah jalan, akulah kebenaran, aletheia, dan akulah hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 16 ayat 13a dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran atau aletheia, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran atau aletheia. Ya. Ini penting. Jadi kalau kita bicara soal firman Tuhan tuh kita bicara soal kebenaran, bukan rekaan, bukan omong kosong. Ya, yang kedua adalah umat Tuhan harus hidup, melakukan dan mengatakan kebenaran. Kita bukan hanya tahu kebenaran, tapi kita harus hidup sesuai dengan kebenaran, melakukan kebenaran dan mengatakan kebenaran. Aletheia itu. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran atau aletheia. Firman-Mu adalah kebenaran, aletheia. Puji Tuhan. Yohanes 17 ayat 16 sampai 17. Just as I do not belong to the world, seperti kata Yesus, seperti aku bukanlah dimiliki oleh dunia, ya. They do not belong to the world. Mereka juga bukanlah milik dunia. Dedicate them to yourself. Kuduskan mereka, dedikasikan mereka kepada Engkau. By means of the truth. Dengan memakai kebenaran, aletheia. Your word is truth. Firman-Mu adalah kebenaran, aletheia. Itu dalam Contemporary English Version. Ya. Umat Tuhan sebagai anak-anak Allah tidak boleh berkata bohong. Ini penting sekali. Harus mengatakan kebenaran. Umat Tuhan sebagai anak Allah tidak boleh berkata bohong. Kita adalah pengikut Yesus yang adalah jalan, kebenaran, truth, ya, atau aletheia itu, dan hidup. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi yang suka bohong, yang suka menyebarkan kebohongan itu adalah anak buahnya setan, iblis, anak buahnya iblis. Ya. Nah, ini penting sekali. Dalam era seperti ini, jangan kita umat Tuhan jangan menyebarkan berita hoax atau berita yang separuh benar, nggak boleh. Kita harus menyebarkan kebenaran, ya. Jangan menyebarkan berita hoax. Kalau kita terima satu berita, kita cek dulu ini benar atau tidak. Ya, ayat ini bagus ya. Ya, saya kutip dalam terjemahan sehari-hari. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 23:23. Ajaran yang benar, hikmat, didikan dan pengertian, semuanya itu patut dibeli, tetapi terlalu berharga untuk dijual. Sekali lagi, ajaran yang benar, hikmat, didikan dan pengertian, semuanya itu patut dibeli, tetapi terlalu berharga untuk dijual. Amin. Biarlah firman Tuhan membimbing kita sehingga kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar kembali firman Tuhan yang benar. Yang kami bersyukur kami sebagai murid-murid kebenaran ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran kepada dunia ini. Walaupun mungkin sebagian orang membenci kami,
Tapi kami yang tahu kebenaran, tahu akan firman Tuhan, kami perlu menyampaikan dengan jelas akan kebenaran itu. Oh Tuhan, Roh Kudus tolong kami, Roh kebenaran bimbing kami, sehingga kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin.